Pertanyaan pertama saya langsung tertuju kepada Mas Adi. Mas Adi, kira-kira kenapa tiba-tiba Pak Prabowo di hadapan Wapres Gibran dan juga para menteri ini tegas menyatakan saya bukan presiden boneka yang bisa dikendalikan Pak Jokowi atau yang dikendalikan Pak Jokowi. Kenapa ini? Ada angin apa? Ya, saya kira memang ini sebagai upaya untuk mengamputasi supaya tak ada lagi muncul rumor dan tuduhan-tuduhan yang cukup liar bahwa Prabowo sebagai presiden di Republik Indonesia itu diintervensi dan dikendalikan oleh pihak tertentu. Sebut saja yang sering dituduh adalah Pak Jokowi. Jadi sebenarnya Pak Prabowo itu ingin menjelaskan satu hal, sebagai presiden tentu Pak Prabowo itu punya hak prerogatif untuk memutuskan segala hal yang terkait dengan keputusan. Berarti ada yang mengusik hatinya Pak Prabowo sehingga pastinya bicara seperti itu. Kalau kita melihat ya percakapan sebagian publik ataupun di medsos khususnya itu kan memang santer ya, terutama gestur yang misalnya selalu ditunjukkan oleh Pak Prabowo yang sangat dekat dengan Pak Jokowi, itulah yang kemudian diamplifikasi sebagai sebuah sinyalmen bahwa Pak Prabowo itu tidak bisa dipisahkan dari Jokowi. Tapi saya tegaskan satu hal sebenarnya, memahami Pak Prabowo itu tentu tidak semudah yang kita bayangkan, Audrey, karena mazhabnya memang mazhab bagaimana berkomunikasi dengan semua pihak, terutama mantan-mantan presiden, kedekatannya dengan Jokowi, dengan SBY, dengan Megawati dan semua, memang sengaja ingin ditujukan bagi Pak Prabowo karena membangun bangsa dan negara tentu membutuhkan input dan feedback dari pihak yang lain. Yang agak sedikit menurut saya ya, selalu menjadi aneh bagi saya, kenapa kalau Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu pasti dituduhnya soal intervensi, diatur-atur dan seterusnya. Beda ceritanya kalau Pak Prabowo dengan Pak SBY nggak ada tuduhan-tuduhan yang kayak gitu. Bertemu dengan dengan Ibu Megawati juga tidak ada tuduhan-tuduhan semacam. Kalau gitu saya tanyain hal ini. Sebenarnya apa sih yang bikin terusik Pak Prabowo sampai dengan lantang menyuarakan bahwa saya bukan presiden boneka, Bang Odari? Pertama itu konteksnya kan kalau nggak salah rapat kabinet ya, kalau nggak salah ya. Lupa saya. Intinya begini. Kalau lagi pidato itu Pak Prabowo itu kan di luar topik resmi juga suka membahas hal-hal yang lagi aktual. Karena sepengetahuan saya Pak Prabowo itu update dengan perkembangan informasi yang ada. Nah, Pak Prabowo kemudian kabinet ini kan selama ini konsentrasi kepada tugas-tugas, kerja-kerja dan kebijakan-kebijakan publik. Sehingga memang tidak seperti zamannya Pilpres di mana ya ada opini lalu dijawab dengan opini juga begitu. Jadi sekarang ini fokusnya kepada pekerjaan tapi sesekali ketika ada kesempatan informasi yang tidak benar itu coba diluruskan atau diberikan penjelasan oleh Pak Prabowo. Saya kira itu saja sebetulnya. Termasuk juga dengan para menteri yang waktu itu pada saat silaturahmi menyebutkan bosnya itu Pak Jokowi. Saya kira tidak spesifik ke sana ya. Ini kan mungkin soal kunjungan menteri ke Solo dijadikan salah satu alasan atau bahan ya. Dari sebagian kalangan untuk mengatakan bahwa Pak Prabowo itu adalah bonekanya Pak Jokowi atau matahari kembar. Ini kan sebetulnya dua sisi dari satu mata uang gitu, dari satu isu. Di satu sisi dikasih judul Prabowo boneka Jokowi, di sisi yang lain matahari kembar. Tapi itu kan semua sudah dijelaskan dan sudah dibantah. Saya pribadi ya, tolong ini kasih waktu ya. Dari mana mau mengatakan Pak Prabowo itu bonekanya Pak Jokowi? Pertama begini, beliau itu presiden de facto de jure. Ya. Presiden itu adalah kepala pemerintahan, kepala negara, panglima tertinggi. Undang-undang dasar itu mengatakan demikian. Jadi tidak ada lagi kewenangan di tangan Pak Jokowi, itu nggak ada. Semuanya di tangan Pak Prabowo. Yang kedua, Pak Prabowo ini ketua partai, partainya besar. Kemudian partai pendukungnya itu 80% lebih. Kok bisa yang didukung 80% itu diatur sama yang nggak punya partai? Pak Jokowi ini kan nggak punya partai, nggak punya kekuatan di parlemen sama sekali. Yang ketiga, approval ratingnya Pak Prabowo itu 80%, tertinggi di negara-negara maju, negara-negara G20. Jadi beliau itu kalaupun misalnya bonekanya rakyat, bukan bonekanya Pak Jokowi. Beliau ini bekerja berdasarkan kepentingan rakyat, kemauan rakyat gitu ya. Kalaupun misalnya mau disebut, rakyat itu siapa? Rakyat itu namanya Naila. Itu dia, seorang anak dari keluarga yang sangat miskin, pendapatan orang tuanya cuma 1 juta per bulan, anggota keluarga 5. Nah itu orang yang kira-kira menjadi pendulum atau menjadi kompas bagi Pak Prabowo untuk intinya ini adalah penegasan. Satu lagi, Pak Prabowo itu orang yang kepribadiannya itu sangat kuat, Pak. Bu, ya, jadi nggak ada yang bisa mendrive. Belum presiden aja nggak bisa didrive, apalagi kalau sudah jadi presiden. Terima kasih. Nah, tapi kenapa kalau
begitu kalau misalnya tadi Bang Kodari bilang tidak ada yang mendrive begitu. Tapi kemudian di hadapan para menteri, di rapat sidang kabinet ada Wapres juga dengan lantang menyatakan saya bukan presiden boneka. Ya, Kodari kan he is doing his job, ya kan, wajar kalau dia ngomong begitu kan. Jadi kalau kita lihat politik kan ada panggung depan, ada panggung belakang. Kalau hukum itu ada ius constitutum, ius constituendum. Jadi hukum yang sekarang dan hukum yang kita harapkan berlaku ke depan. Jadi kalau kita bicara tentang soal presiden boneka ini, kan 3 kemungkinannya. Ya, saya presiden boneka, ya, saya bukan presiden boneka, atau ya, saya tidak akan lagi menjadi presiden boneka. Ius constituendum ke depan. Nah, cuma masalahnya bagi saya aneh. Kenapa tiba-tiba muncul coming out dari pikiran Prabowo, oh saya bukan presiden boneka. Karena saya kira itu mengganggu, mengusik pikirannya. Sama dengan ketika dia mengatakan, saya ini kan ada yang bilang bajingan tolol katanya. Padahal keliru. Itu Rocky Gerung dalam konteks presiden yang ke-7. Tapi dia sebut yang ke-8. Tapi jelas itu bukan untuk Pak Prabowo ya. Nah karena itu kalau kita bicara tentang gesture, keakraban dan lain sebagainya. Ya itu kan tampilan layar depannya, panggung depannya. Nah panggung belakangnya kita bisa melihat beberapa fenomena saya kira. Nah fenomena itu adalah misalnya tanggal 13 Oktober ketika menjelang pembentukan kabinet tiba-tiba Jokowi dan Prabowo bertemu. Banyak isu di situ. Tapi post factumnya adalah tiba-tiba banyak sekali menteri rombongan dari Jokowi yang masuk ke kabinet Prabowo ada 17. Dan untuk mewadahi itu semua kabinet dibengkakkan. Itu satu indikator ya. Yang kedua misalnya soal sowannya menteri-menteri. Kalau kita pakai politik kita yang penuh sopan santun seperti ini. Ini sowan menteri pada saat Idul Fitri? Tidak hanya Idul Fitri, sebelum-sebelumnya juga ada akan datang kan. Nah kalau kita lihat bahasa simbol misalnya saya adalah pemimpin. Tidak ada pemimpin itu mau diduakan. Kan biasanya psikologi kepemimpinan pengen Anda harus yang namanya monoloyalitas. Tetapi ketika menteri-menteri datang ke Jokowi, lalu Prabowo kemudian tidak berdaya dalam tanda kutip melarang misalnya, saya kira politik simbol itu sudah dilewati. Tapi kalau tadi Bang Refli bilang ada kemungkinan yang soal ya saya lengkapi, dia kan tadi minta lengkapi kan. Kemudian soal yang ketiga let him doing his job. Ya, I'm doing my job ya kan. 3 soal Hasan Nasbi ya, dan Kunto. Jadi ada saling kaitan ya. Ya, saling kaitan. Saya kira ini win-win solution antara 2 orang itu. Jadi kan banyak orang mengatakan dilepasnya Kunto awalnya karena ada tuntutan Purnawirawan, ya kan? Itu panggung belakangnya. Lalu Prabowo marah. Itu yang panggung belakangnya. Kenapa? Saya kira wajar kalau Prabowo merasa kok bisa seorang Kunto dilepaskan begitu saja untuk jabatan non-job. Karena Kunto ini anaknya Tri Sutrisno. Tri Sutrisno itu mantan wakil presidennya Soeharto. Soeharto itu adalah mantan mertua saya. Atau masih kakeknya Didit kan begitu. Nggak sopan. Nah tetapi di sisi lain dia mau win-win solution. Hasan Nasbi yang jadi PCO zaman Jokowi akhir-akhir diselusupkan ke istana. Bahasa saya enak kan ya. Diselusupkan ke istana. Dipertahankan lagi. Jadi win-win solution. Nah terakhir ya. Kemudian saya mau lihat ya kasus Roy Suryo dan kawan-kawan. Kalau kasus Roy Suryo dan kawan-kawan ini patternnya sama dengan Gus Nur, Bambang Tri, pokoknya yang penting ditangkap, tahan dulu, soal pasal belakangan. Nggak terbukti nggak apa-apa, Habib Rizik tangkap dulu, nggak terbukti belakangan. Maka tidak ada perubahan. Maka kemudian orang bisa mengatakan, oh yang sana geng Solo masih kuat pengaruhnya. Nah saya tidak ingin mengatakan presiden boneka. Rasanya kan lucu sekali Prabowo dibilang presiden boneka. Bayangkan, ini jenderal. Kekayaannya luar biasa. Jadi artinya apa Bang Refli? Ketua umum partai politik. Aneh, bagi saya sebuah paradoks. Seperti tulisan dia. Ini orang hebat, kekayaannya hebat, kemudian pangkatnya jenderal. Kok bisa agak takluk sedikit sama orang sipil? Nah begitu. Gitulah. Kok bisa? Tidak memiliki partai politik. Kok bisa Bang? Bang Kodari? Ya. Kok bisa? Ya ini kan semua analisanya Pak Refli ya, kalau saya berbeda pandangan dengan beliau. Pertama begini, beliau tadi menyebut pertemuan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi tanggal 13 Oktober. Ya pada waktu itu Pak Jokowi masih presiden dan belum lengser, belum selesai. Pak Prabowo belum dilantik jadi presiden. Jadi wajarlah Pak Prabowo masih menterinya Pak Jokowi.
Yang kedua, kalau kemudian ada orang-orang yang pernah menjadi anggota di kabinetnya Pak Jokowi, masuk kabinetnya Pak Prabowo, dianggap sebagai titipannya Pak Jokowi, saya kira itu juga oversimplifikasi dan otak-atik gatuk itu sebetulnya. Kita nggak boleh lupa bahwa menteri-menteri yang pernah bergabung di kabinetnya Pak Jokowi, lalu bergabung di kabinet Pak Prabowo, itu satu adalah orang-orang yang menjadi koleganya Pak Prabowo di kabinet. Jadi ini Pak Prabowo kan berteman gitu ya. Sama aja mungkin Pak Komarudin dulu waktu dinas di militer, begitu ditempatkan satu jabatan, mengajak orang-orang yang sama-sama servis dengan Bapak di militer kan Pak. Karena Bapak kenal pribadi, kenal kemampuannya. Saya kira begitu. Ya. Jadi sesederhana itu bahwa ini teman ngajak teman, kira-kira begitu. Nah, yang kedua saya tambahkan, sebagian dari mereka-mereka itu adalah pimpinan-pimpinan partai politik yang mendukung Pak Prabowo pada saat kampanye. Jadi sangat wajar kalau menjadi bagian dari kampanye lalu diajak dalam kabinet sebagai menteri. Tapi gini, yang tidak menjadi koalisi aja ada perwakilan, apalagi yang menjadi bersama-sama mendukung dalam pilpres. Tapi pertanyaannya gini nanti yang akan dijawab Bapak-bapak, terutama Pak Komarudin juga. Ya saya riset dulu dong menjawab lagi. Nanti kan karena masih ada segmen selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah bukan hanya soal penegasan. Kita nggak boleh jawab. Nanti Bang Refli, karena bukan hanya soal tadi ya Presiden Prabowo yang tegas untuk menyatakan bahwa saya bukan presiden boneka, tapi kemudian juga ada isu-isu yang lainnya. Ada isu dugaan jasa palsu termasuk juga dengan pemakzulan Wapres Gibran. Sebenarnya ini mau kemana nih? Yang sedang terjadi ini nanti usai jeda tetaplah bersama kami saudara, bapak-bapak akan menjawabnya, tetap bersama kami di Dua Arah. Saudara, Anda masih bersama kami di Dua Arah. Pak Komarudin melanjutkan pertanyaan saya sebelumnya. Sebenarnya kenapa sih muncul adanya isu soal pemakzulan ini? Sebenarnya posisi dari PPAD sendiri setuju atau tidak dengan pemakzulan Wapres Gibran, Pak Komarudin? Iya, saya selaku pelaksana tugas Ketua Umum PPAD, ya sebenarnya terkaget-kaget dengan isu itu. Kenapa? Karena kalau purnawirawan itu kan sebenarnya dia punya mekanisme ya untuk menyampaikan pendapat. Namun demikian, walaupun kita terkaget-kaget dengan isu yang ke-8 itu, saya selaku junior dari yang saya lihat di dalam foto, ya ada senior saya Bang Narko, Pak Paruloji, Pak Tiasno ya. Pak Tiasno itu adalah Kepala Staf Angkatan Darat saya pada saat itu, dan saya komandan batalion. Jadi saya tahu persis bagaimana kinerja para senior ini untuk bangsa ini. Jadi harga yang paling nyawa yang paling berharga pada dirinya, pada masanya dia akan menyerahkan itu kepada negara. Jadi dalam hal ini Pak Komarudin juga tidak tahu ada usulan seperti ini. Ya karena itu senior saya itu orang-orang yang baik, saya hormat, tetapi biarlah kebebasan menyampaikan pendapat itu kan diatur ya dalam alam demokrasi ini sesuai konstitusi. Kita ini sipil, masuk tentara, hak politiknya dikebiri, pensiun kembali lagi seperti rakyat. Jadi kepada senior saya yang purnawirawan itu bebas menyampaikan pendapatnya, tetapi itu kan atas nama pribadi. Jadi kalau ditanya Pak Komarudin selaku apa, saya bicara adalah selaku PPAD. Jadi PPAD itu berarti resmi, satu badan purnawirawan Angkatan Darat yang punya badan hukum, sehingga kalau menyampaikan pendapat juga adalah berdasarkan mekanisme yang sudah diatur di dalam ADART PPAD. Jadi itu, apa yang disampaikan senior saya itu, saya mengatakan saya hargai pendapat senior-senior saya itu. Namun kalau ditanya saya selaku organisasi PPAD, saya tidak sependapat dengan caranya karena menurut saya dengan caranya atau tidak sependapat dengan pemakzulan. Bukan, saya tidak berbicara masalah pemakzulan. 8 poin itu menurut kami PPAD kalau mau menyampaikan pendapat di muka umum, purnawirawan Angkatan Darat ya, karena itu kan atas nama purnawirawan. Purnawirawan itu adalah TNI, Darat, Laut, Udara dan Kepolisian. Tidak spesifik Angkatan Darat. Jadi kalau berbicara spesifik Purnawirawan Angkatan Darat,
Kami menyampaikan pendapat, apapun dia harus sesuai mekanisme yang diatur sesuai dengan ADRT. Oke, kalau gitu pertanyaan berikutnya adalah ke Mas Adi. Tapi sebelum ke Mas Adi, saya akan tanya kembali lagi ke Pak Komarudin. Pak Komarudin, pada waktu kemarin ketemu Pak Prabowo juga kan Bapak duduk di sebelah Pak Prabowo ya. Nah pada saat kemarin itu sebenarnya Pak Prabowo sempat nanya nggak sih ke Pak Komarudin juga termasuk atau ke Pak Tri sekalipun, dibahas nggak soal kenapa ada isu pemakzulan Wapres Gibran? Iya, jadi kalau dilihat bagaimana kondisi pada saat halal bihalal itu, ada Presiden, Pak Prabowo, ada Pak Tri, ada Sri Hamengkubuwono ke-10, karena kebetulan beliau adalah anak tentara purnawirawan, KBT namanya, dan saya kemudian Menteri Pertahanan. Saat itu Pak Presiden ini bicara dengan Pak Tri ya seputar halal bihalal. Bermaaf-maafan, kemudian silaturahmi, reuni antar angkatan. Di sana terlihat semua guyup karena apa? Guru ketemu anaknya, kemudian pelatih ketemu anak didiknya, senior ketemu juniornya. Jadi biasanya kalau tentara itu duduk bersama-sama dalam satu perkumpulan, malah yang diceritakan adalah masa-masa pendidikan di Magelang, di Bandung, di Malang, di Bogor, dan di Cimahi. Jadi kemarin adalah halal bihalal, tidak ada pembahasan seperti tidak ada pembahasan itu ya, sama sekali pemakzulan ya. itu. Ya. Oke, kalau gitu tapi kalau yang ditangkap sendiri Mas Adi pada saat kemarin, kebetulan atau tidak Pak Prabowo itu duduk semeja dengan Sutrisno yang kemudian juga salah satunya menyetujui soal pemakzulan Wapres Gibran begitu. Ya saya kira memang kalau kita membaca rata-rata secara umum di Indonesia itu kan memang sangat kuat dan kental soal politik simbol, Audrey. Halal bihalal yang kemarin dilakukan oleh Purnawirawan TNI dan Polri di situ, saya kira memang untuk mengantisipasi bagaimana isu yang terkait dengan Purnawirawan yang kemudian memiliki mazhab politik yang berbeda itu. Forum Purnawirawan itu kan memberikan satu sikap politik yang 1-8, dan tak lama setelah itu kan ada juga Persatuan Purnawirawan yang seakan-akan menjadi pembanding dan membantah, yang kemudian itu menjadi feedback. Bagaimana publik melihat bahwa halal bihalal itu kalau mau bicara secara jujur ini sudah lewat waktunya. Atas nama halal bihalal apa? Karena memang Idul Fitri sudah hampir 2 bulan lewat. Berarti artinya ada kaitannya. Sawal lewat juga. Bulan Sawal juga lewat. Artinya apa? Ada kaitannya dengan wajar kalau pemakzulan. kemudian halal bihalal antar purnawirawan itu sebenarnya untuk cooling down, dan bagaimana ini mendinginkan suasana. Karena apapun judulnya, Audrey, ini yang ramai soal pergantian wakil presiden, yang bicara itu purnawirawan. Yang publik tahu kedalaman bagaimana perjuangan untuk bangsa dan negara itu kuat, hidup dan matinya, siap untuk bertempur bangsa dan negara. Maka ketika muncul ke permukaan Forum Purnawirawan memberikan 8 statement politik semacam pernyataan sikap, itulah yang sebenarnya memantik terkait dengan isu pemakzulan. Tapi kan tak lama setelah itu muncul Persatuan Purnawirawan yang memang mendukung secara total apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo dan Gibran. Oleh karena itu bagi saya ini adalah puzzle-puzzle yang kalau dirangkai sebenarnya kalau mau jujur memang sangat terkait dengan Pak Jokowi dan keluarga besarnya. Artinya apa? Semua isu yang kemudian muncul soal apa yang kita sebut tadi, apa namanya, matahari kembar, termasuk juga presiden boneka dan seterusnya. Apa cantolan utamanya? Artinya ini berarti ada kaitannya satu sama lain nih? Betul, ternyata cantolannya adalah Solo sebenarnya. Ada intensi yang kemudian mengait-kaitkan dengan itu semua. Itulah yang saya kira memang segala apapun yang terkait dengan Solo itu ramai, Audrey. Karena saya melihat misalnya kalau Pak Prabowo ketemu dengan Megawati, dengan PSB, nggak ada tuduhan cawe-cawe, nggak ada tuduhan intervensi dan terusnya. Saya menduga ini mungkin tidak terlepas dari ketika Pak Jokowi pertama telah terjadi konflik politik dengan partai sebelumnya dan mungkin dikait-kaitkan dengan peristiwa politik 2024 yang lalu. Jadi pasca Pilpres sekalipun isu-isu yang terkait dengan Pak Jokowi dan keluarga besarnya itu muncul dan resultantenya sampai detik ini selalu menimbulkan pro dan kontra. Oke, dengan isu-isu yang ada belakangan ini Bang Kodari, apakah benar ini sebagai bentuk juga mungkin menjadi momentum, makanya terakhir Pak Prabowo juga bilang mengatakan bahwa saya bukan presiden boneka, karena ada juga yang bilang bahwa makna Prabowo ini sebenarnya sudah tidak mau lagi ikut kemauan Pak Jokowi. Memang Pak Prabowo dari awal mengikuti kemauan beliau sebagai presiden. Beliau kan punya visi dan misi. Beliau juga punya tim. Begini aja deh, saya nih ya, saya kan kenal dengan Pak Jokowi. Pas Pak Jokowi kapan di Jakarta itu, saya dihubungi Pak Jokowi Jakarta, mau ngobrol. Saya waktu itu lagi melaksanakan tugas Kabinet Merah Putih. Saya bilang saya lagi melaksanakan tugas Kabinet Merah Putih. Ya sudah, saya nggak ketemu dengan Pak Jokowi. Kenapa saya ketemu dengan Pak Jokowi? Saya anak buahnya Pak Prabowo.
Jadi nggak ada ceritanya itu bahwa Pak Prabowo itu bonekanya Pak Jokowi. Kalau Pak Prabowo itu bonekanya Pak Jokowi, saya terbirit-birit menemui Pak Jokowi, meninggalkan tugas saya sebagai anggota kabinet gitu loh, dalam tugas saya itu. Ya. Gitu. Jadi menurut saya sama sekali tidak punya dasar untuk mengatakan bahwa Pak Jokowi itu membayang-bayangi atau memainkan menggerakkan tali-talinya kepada Pak Prabowo begitu loh. Nah, kalau dulu waktu Pak Jokowi masih presiden, saya kan nggak mungkin melakukan itu, karena presidennya adalah Pak Jokowi. Tapi kalau berangkat gini. Pak Jokowi waktu jadi presiden ya, beliau disebut sebagai bonekanya Ibu Megawati atau bonekanya PDI. Kan waktu itu banyak tuh meme Pak Jokowi digendong oleh Bu Megawati. De facto Pak Jokowi bukan bonekanya Bu Mega gitu loh. Nah, Pak Jokowi nggak punya partai. Pak Jokowi itu anggota PDI yang ketua umumnya adalah Ibu Mega. Sekarang Pak Prabowo itu selain presiden, ya ketua umum Partai Gerindra juga. Tapi nampaknya jadi lebih kuat. Makin nggak masuk akal. Nampaknya lebih kuat nggak Bang Refli? Ya itulah yang orang heran ya kan. Ini nggak punya partai. Kemudian tidak punya jenderal ya kan di pundaknya. Tapi kok kelihatannya powerful untuk mempengaruhi. Jadi gini, kita kan harus lihat tadi. Wah, kalau Kodari kan pakai logika begitu. Tapi kan masyarakat merasakan ini kok yang namanya Jokowi ini beda sama SBY ketika dia step down. Ini kelihatannya masih on top, masih cawe-cawe powerful. Nah, orang akan tanya, ada apa ya? Oke, salah satunya mungkin teori yang mengatakan, wah ini oligarki masih dipegang nih sama Bapak satu ini, kan begitu bisanya. Jadi kalau misalnya kita konsolidasi politik kekuatan kita belum selesai, maka ada masa peralihan. Tetapi nanti kira-kira 1 tahun 2 tahun lagi bisa jadi lepas. Nah, kalau sudah lepas sama sekali, nanti kita tinggal menunggu. Kodari bingung nggak? Saya kira nggak akan bingung, dia pasti ikut Prabowo, ya kan? Nah, yang lain-lainnya tadi yang masih ke Jokowi dan lain sebagainya, tetap ke sana. Cuman masalahnya adalah masyarakat ikan menunggu kapan macan Asia ini bergerak. Saya mau berantas korupsi, tapi belum ada sebuah langkah yang signifikan. Itu masalahnya. Tapi sudah banyak Pak Refli, Pertamina, sebentar dulu, Pak. Ya kan? Ya, Bapak udah banyak. Ketika Anda ngomong, saya tidak. Silakan Pak. Ya, ini bahkan Anda ada bunyi-bunyi dikit lah. Anda sudah 3 kali kan. Silakan. Ya kan? Nah, jadi ini kan masalahnya, rakyat ini heran. Tidak ada presiden sehebat Prabowo Subianto, ya kan? Mantan menantu, jenderal, mantan menteri pertahanan, sudah sangat senior, bahasa Inggris baik, ya kan? Kalau ngomong berapi-api. Tapi ketika misalnya melakukan langkah-langkah membentuk kabinet, kelihatan komprominya. Memberantas korupsi, kelihatan. Tapi dengan penegasan kemarin bukan presiden boneka. Kenapa? Pada saat Pak Prabowo juga kemarin declare bahwa bukan presiden boneka, itu bukan penegasan? Bukan penegasan, itu adalah kegalauan dia. Ngapain dia ngomong begitu? Kalau orang kuat, ngapain dia ngomong? Dia nggak tanggapin. Kalau artinya belum bisa berdiri sendiri? Pada pekerjaan, pada visi, misi, dan lain sebagainya. Makanya ada orang mengatakan, ada pantun. Aku kira angin yang mendesir, ternyata hanya patahnya dahan. Aku kira singa padang pasir, ternyata hanya kucing rumahan. Kan nggak enak kita jadinya. Benar nggak? Apalagi CSIS terakhir mengatakan, dulu ekonomi kita dibilang komodo ekonomi. Baru hari ini CSIS bilang, sekarang bukan komodo ekonomi, cicak ekonomi. CSIS loh yang ngomong. Dan pertumbuhan ekonomi kita sudah di bawah 5%, padahal targetnya 8%. Ini kan persoalan yang harus kita address. Nah, kalau gitu adalah pertanyaan berikutnya adalah sebenarnya kalau misalnya soal isu tadi presiden bukan boneka, terus kemudian juga ada isu-isu yang lainnya, sebenarnya mau larinya kemana sih ujung muaranya? Nanti tetaplah bersama kami saudara, usai jeda kami akan kembali di Dua Arah. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Dua Arah. Bang Refli, kalau tadi bilang, Bang Refli sempat bilang bahwa ini ingin menunjukkan ya Pak Prabowo dengan mengatakan bahwa saya bukan presiden boneka. Tapi pada saat ada 2 peristiwa terakhir kemarin, pada saat ada peristiwa Lejen Kunto, kemudian akhirnya dikembalikan lagi. Dan terakhir tapi kepala atau PCO yang kemudian berniat untuk mengundurkan diri, tapi akhirnya tidak, batal mundur menjadi kepala PCO lagi. Sebenarnya apa makna yang bisa
ambil Bang Refli dari Gini, ketegasan Saya dua mau putusan? frankly speaking, nggak mau basa-basi. Kita ini TNI kita ini ya memang harus ada tradisi dan lain sebagainya. Tapi bagaimanapun ikatan-ikatan siapa yang mengangkat dan lain sebagainya itu berpengaruh. Kita tahu Agus Subianto itu adalah mantan dan pas pampresnya Jokowi. Kemudian yang akan menggantikan Kunto itu Marsda Hersan itu adalah mantan ajudannya Jokowi. Maka kemudian orang berspekulasi ini kayaknya gerbong Jokowi mau dimasukkan. Oke. Di situ ada KSAD juga kan begitu. Nah, saya kira begitu Kunto digeser, yang terusik Prabowo. Wah kalau begitu bisa jadi, oh ini mau diambil semua gerbongnya. Dan dia juga punya ikatan-ikatan historis sama Trisno. Nah saya ngomong kan ini kan analisis panggung belakang. Nggak mungkin di depan Pak Komarudin ngomong seperti ini. Tetapi yang namanya persaingan antar angkatan, antar grup, antar geng dan lain sebagainya. Ya itu terjadi baik di TNI maupun Polri. Dan itu common thing di dalam persaingan-persaingan merebut jabatan dan kepemimpinan baik di sipil maupun militer. Nah karena itu saya lihat untuk meredakan tensi ya udahlah Hasan Nasbi jangan diterima pemberhentiannya karena Hasan Nasbi ini orang yang dititipkan Jokowi di akhir masa pemerintahannya kan. Jadi artinya di sini ada masih kuat peran Pak Jokowi. Kuat dong. Kalau nggak kuat nggak mungkin. Cuman masalahnya adalah dalam pertemuan kemarin kalah set wakil presidennya. Wakil presiden nggak berani muncul. Pada saat Purnawirawan maksudnya? Iya, kan harusnya kan ada presiden dan wakil presiden. Oke. Tapi wakil presiden berpikir dia, waduh ini ada Patri, ada senior-senior, udah saya bikin kegiatan lain saja. Nah itu problem kita kalau punya wakil presiden yang sangat belia, sangat muda, tidak ada pengalaman dan lain sebagainya. Tapi bisa aja kan begitu. memang pas Nah, ada kebetulan. saya ngomong tugasnya. panggung belakangnya, kalau panggung depannya ya. Nanti saya mau nanya. kan? Saya mau nanya dulu. Kalau gitu Pak Komar ini sebenarnya pada saat kemarin itu kan tadi bilangnya katanya sebenarnya Pak Prabowo ingin halal bihalal. Kalau gitu pertanyaan yang ditanyain sama semua orang, kenapa Wapres Gibran juga tidak diundang atau tidak hadir? Tidak hadir. Tidak hadir atau tidak diundang sebenarnya? Atau tidak dianggap, nah, kan, gitu kan bisa juga kan. Iya, Bang Harun, terima kasih ya. Saya sebetulnya penanggung jawab halal bihalal. Jadi judulnya halal bihalal itu adalah halal bihalal Purnawirawan TNI Polri bersama keluarga besar tentara yang dihadiri oleh Presiden RI. Jadi yang diundang itu sebenarnya adalah semua Purnawirawan TNI Polri ditambah keluarga besar tentara. Pertanyaannya, kenapa wakil presiden tidak diundang? Alasan yang sangat tepat adalah memang tidak diundang karena wakil presiden bukan keluarga besar tentara. Oke, nggak penting berarti ya? Ya, bukan penting. Cuman pada forum itu Sesuai forum lah, sesuai judul forum lah. Judulnya memang kita keluarga Purnawirawan TNI Tapi Polri sebenarnya tambah keluarga besar tentara. Oke, kalau memang tidak diundang tadi ya. Doesn't make sense, nggak masuk Oke, akal tidak tuh. diundang. Tapi apa kan jadi artinya orang bisa berpikir bahwa ini jangan-jangan juga memfasilitasi Pak Prabowo untuk datang ke sana dan sekaligus juga semakin mendekatkan nih purnawirawan yang punya suara yang kritis nih mau memakzulkan Wapres. Iya, orang bisa saja berpikir, tapi penanggung jawabnya yang menyusun acaranya latar belakangnya kan saya. Silakan. Masalahnya persepsinya berbeda-beda Pak Komar. Iya, jadi mungkin gini jawabannya ya. Kenapa wakil presiden nggak diundang, tetapi gubernur Yogyakarta diundang? Nah, Ya, itu jawabannya ya. iya. Karena gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X itu orang tuanya adalah tentara. Dia sudah membatalkan jawabannya Saya sendiri. tambahin boleh Pak? Saya tambahin. Boleh. Ya, jadi gini, Mas Gibran nggak diundang, Ya. penjelasannya udah Ya. ketowelo-welo bahwa nggak pernah kuliah di Akmil ya Pak ya, nggak pernah jadi tentara ya kan, kayak Letkol tadi ada. Ya kan, lalu kemudian siapa? Pak Luhut beberapa ya, ada. wakil menteri yang pernah di TNI juga ada. Ya. semua. Iftitah ada. Ada. Ada Mas AHY kemarin. Iya. Ada. Tapi saya mau Ada. tambahkan, Pak ada juga Nasarudin. yang purnawirawan tapi nggak ada. Ya. Fahru Rozi nggak ada. Siapa lagi? Sunarko nggak ada. Sunarko nggak ada gitu. Jadi sebetulnya kan kita udah bisa baca bahwa itu adalah forumnya Pak Prabowo untuk menjelaskan berbagai macam persoalan yang mengarah kepada dukungan kepada pemerintahan.
Dan tetap ada Pak Tri di situ. Kenapa? Penghormatan beliau kepada senior TNI. Berarti yaitu Pak Kodari Yusuf membantah Komarudin dong. Di mana membantahnya? Tadi Komarudin mengatakan ini silaturahmi. Ya. Kalau beliau mengatakan ini forum Prabowo untuk menegaskan bahwa dia didukung oleh TNI dan Oh lain iya sebagainya. memang, nggak apa-apa. Yang benar tuh silaturahmi atau Beliau benar, saya forum- juga benar. Itu kan penjelasan beliau sebagai PPAD. Saya sebagai orang di luar. Itu sama dengan ini. Gini Pak Refli, Bro, ada hakim begini. Anda kan udah menjelaskan panggung depan, panggung belakang. Itu panggung belakang versi Anda, ini panggung belakang versi saya. Boleh dong. Itu Ini ada- sama-sama nah, panggung ini cerita belakang lucu. kita. Ada hakim Karena bilang. kita bukan bagian Bentar, ada dari hakim bilang. keluarga TNI. Ya, ada hakim. Anda di luar, Bentar saya dulu, juga di saya luar. Sama-sama tanya. panggung belakang. Bentar dulu, ada hakim. Gini loh, yang Anda sampaikan itu Pak Refli bukan fakta tapi opini. Bro, Jadi bro, saya bro. gampang aja jawab Bro. opini juga. Bro, ini Tapi ada saya hakim. bisa pastikan begini kasih kesempatan dulu. bahwa diteruskannya Hasan Nasbi sebagai kepala PCO itu adalah dua peristiwa yang terpisah. Ya. Nggak Memang ada terpisah, tapi hubungannya saling dengan berkaitan. soal Pak Dan Kunto. Nggak ada kemudian hubungannya. 50-50 di situ. Tapi Nggak masalahnya ada berdekatan, hubungannya. berdekatan Jokowi. semuanya. Loh, Mas. ya, Kita harus itu memperhatikan namanya bahwa ini panggung asosiasi belakang. berdasarkan Kita nggak bisa waktu. bicara di depan Asosiasi saja. berdasarkan Karena waktu itulah bukan kita berarti percaya ada bahwa hubungan Jokowi sebab itu akibat. masih memiliki Inilah kekuatan di kesalahan Republik Indonesia berpikir. ini. Kalau Kesalahan Anda tidak percaya berpikir. Jokowi punya kekuatan, Asosiasi maka waktu rakyat Indonesia dianggap tidak sebagai akan bertepuk hubungan tangan seperti kausalitas. mahasiswa. Kesalahan Mahasiswa mau tepuk tangan ya. berpikir. Iya. Padahal saya tadi mau bikin lelucon. Apa Leluconnya tuh? gini, ini ada hakim. Ah, Jaksa bilang, begini tuduhannya. Kata hakim, Anda benar. Pengacaranya bilang, oh enggak, begini. Kata hakim, Anda juga benar. Loh, ini jaksa sama pengacara kok benar semua. Penonton bilang, Pak Hakim nggak bisa dong, masa itu benar? Ini juga benar. Kata hakim, Anda juga benar. Kita kembalikan kepada Logika pemirsa benar-benar ya. untuk lebih percaya dengan versinya Refli atau Kodari gitu. Kita polling ya, percaya Kodari atau percaya Refli Harun? tapi kalau Ayo. gitu, nah, tapi sebenarnya dengan Pemirsa di luar. rentetan Nanti demi kita rentetan. polling di Refli Harun. Mau nggak? Pemirsa di rumah. Ya nggak bisa lah, itu channelnya Anda. Oke, balik lagi. Atau di polling di Nah, situ. kalau gitu berarti dengan rentetan demi rentetan, Mas Mbak, Adi saya sedikit dong menurut. tambahkan. Oke, boleh, Pak Umar. Jadi ada tadi pertanyaan dari Bang Kodari, penjelasannya. Kami itu di militer itu mulai dari Taruna sampai dengan sekarang ada ketua-ketua paguyupannya angkatan gitu. Oke. Jadi kami nggak memilih orang siapa mau halal bihalal semua bisa masuk. Cuman kami serahkan itu kepada para ketua paguyupan. Oke. Ya, kami batasi misalnya angkatan 70 Oke, Palut baik. 20 orang, 20 orang. Jadi kami nggak memilih orang siapa harus berhalal bihalal, semua boleh. Oke. Cuman diserahkan kepada ketua Nah, tapi paguyupan oke, masing-masing. pertanyaan selanjutnya ada yang akan dijawab oleh Mas Adi kalau misalnya tadi rentetan demi rentetan ini sebenarnya ini mau kemana sih ujungnya muaranya? Jangan-jangan nih baru-baru 2024 Pilpres baru selesai, baru 6 bulan pemerintahan Pak Prabowo, jangan-jangan sudah bersaing di 2029 deh. Ya, Nanti dulu Mas Adi, Audrey, tetap saya bersama kira kami. dua hal. Dua hal. Udah habis ya? Satu lagi segmen selanjutnya Tadi dijawab. saya mau ikutan ribut. Di balik wakil presiden terkait dengan ijazah. Ini kan sebagai upaya untuk merusak kredibilitas mantan presiden terdahulu yang dinilai seterusnya dan seterusnya. Termasuk juga soal apa yang kemudian matahari kembar. Ini bukan soal presiden saat ini Pak Prabowo, tapi siapa yang mengintervensi dan ngatur-ngatur. Saya kok sedikit perlahan mulai mengurai. Ini kok ujung-ujungnya mengarah ke Solo terus gitu Audrey. Artinya apa? Setelah Pak Jokowi tak jadi presiden, memang harus diakui serangan-sekerangan itu semakin agresif dan semakin terbuka. Dan bahkan terkait dengan mobil SMK kan juga digugat kan ke pengadilan. Tujuannya apa sebenarnya? Ya tentu adalah untuk menjadi beban sebenarnya. Pesannya adalah bahwa Solo dan keluarga besarnya tidak terlampau seperti yang dibayangkan oleh publik selama ini. Tapi atau jangan-jangan yang kedua publik, ini soal bagaimana menyusun batu bata kekuatan politik menuju 2029 terkait dengan isu Tapi pemakzulan. kan masih lama. Oh, bagi Audrey yang bukan politisi dan bukan pekerja politik, Belanda masih jauh. Tapi bagi para politisi, orang-orang yang punya mimpi bertanding dan maju di 2029, saya kira memang kekuatan politiknya per hari ini sudah diperhitungkan. Sorry itu saya harus kita akui posisi wakil presiden Gibran saat ini tentu akan menjadi spotlight yang selalu akan diperbincangkan soal
potensi maju di 2029 entah sebagai calon presiden atau minimal dibaca oleh publik akan bersanding kembali dengan Pak Prabowo Subianto. Tapi kan kita ingat belakangan ini kan kita mendengarkan begitu banyak misalnya elit-elit partai yang sudah memberikan dukungan politik ke Pak Prabowo, PAN, PKS, Demokrat, Golkar. Bagi saya 2029 pemilu sudah selesai dalam konteks pemilihan presiden. Orang sedang berpikir kira-kira siapa yang bisa berdampingan dengan Pak Prabowo Subianto. Jadi orang-orang di sekitarnya sedang berebut ini, Audrey, berebut paling supaya kelihatan paling Pak Prabowo Subianto. Emang benar kayak gitu Bang Kodari sedang memperebutkan Wapres di 2029 siapa yang menjadi pendamping Pak Prabowo? Ini kira-kira pertanyaannya akan pecah kongsi apa enggak dengan Pak Jokowi di 2029? Siapa yang pecah kongsi dengan Pak Jokowi? Pak Prabowo Subianto. Gini, pertama 2029 itu bagi Pak Prabowo sendiri kan beliau sudah berulang kali mengatakan tergantung bagaimana kinerja saya. Program kerjanya berjalan dengan baik atau tidak, respon masyarakat seperti apa. Jadi saya hakul yakin bagi Pak Prabowo jangankan berpikir mengenai wakil presiden. Untuk maju 2029 pun beliau juga masih mengatakan ya kita lihat dulu kerjanya bagus atau tidak. Itu satu. Yang kedua, memang faktual ya dengan perkembangan terakhir keputusan MK, maka 2029 itu kemungkinan akan lebih dinamis dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya gitu loh. Karena partai politik bisa mengajukan kandidat tanpa ada angka 20% seperti sebelumnya, dan karena itu wajar kalau ada banyak tokoh dan kandidat yang kemudian punya proyeksi atau bahkan melakukan kerja-kerja politik dari sekarang. Tapi yang pesan penting menurut saya adalah bahwa sesungguhnya seperti kata Pak Prabowo, suatu bangsa itu bisa maju kalau elit politiknya itu bekerja sama gitu. Itu sebabnya Pak Prabowo tuh komunikasi dengan Pak Jokowi, tapi kalau gonjang-ganjing begini, Bu Mega, dengan Pak Audrey, kalau dilihat dari jauh, Bang Kodari ini mirip-mirip memang sangat layak jadi bos PCO. Ini posisi yang tertukar. Jangan. Nanti dikaitkan dengan pergantian Pak Kunto lagi nanti ke depan. Gini, bahkan Pak Prabowo berselera begini ya. Kalau saya bisa konsultasi dengan Pak Harto, saya konsultasi dengan Pak Harto. Saya bisa konsultasi Gus Dur, saya konsultasi dengan Gus Dur. Saya bisa konsultasi dengan Pak Bung Karno, saya konsultasi dengan Bung Karno. Itu loh maksud beliau itu, bahwa beliau ini komunikasi dengan semua pihak untuk kekuatan bangsa dan negara. Jangan ditafsirkan bahwa itu jadi boneka atau diintervensi. Begitu. Oke. Saudara, terima kasih buat bapak-bapak semuanya. Terima kasih Bang Kodari, terima kasih Pak Komarudin. Kayaknya banyak Kodari Terima kasih. Saudara, demikianlah Dua Arah malam hari ini. Saya Audrey Chandra pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa lagi. Thank you, Bang.